Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Radio Horor TV, semoga kita selalu dalam kondisi sehat, amin. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe channel ini, agar saya semakin bersemangat, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita lainnya. Dasar anak kurang ajar, berani-beraninya kamu menampar orang tua, bentak Lastri. Tamparan itu memang pantas kamu dapatkan, Bu Lastri, balas Murni. Untung putriku Asna tidak sepertimu yang urakan dan jahat. Pantas saja orang-orang lebih menyukai putriku yang hangat dan bersahabat. Sesangkan kamu Murni, lihat dirimu. Lastri menghentikan ucapannya. Ia memandang Murni remeh. Brak. Murni melempar pecahan botol kaca kepada Lastri. Ibu dari Asna dan Aska itu mengernyit. Pecahan botol kaca itu melukai pelipisnya. Perih dan sakit ia rasakan. Lastri tidak peduli. Sejak dikurung Embok Karsiem, ia selalu disiksa dan disakiti. Mungkin saja nasibnya akan berakhir seperti tumpukan mayat yang tinggal kerangkanya saja. Tutup mulutmu, Bu Lastri, atau aku akan menghabisimu sekarang juga, ancam Murni. Hahaha, kamu pikir aku takut mati setelah berkali-kali kalian siksa? Oke, benar kata Mbok. Kamu tidak akan mendapatkan kematian yang mudah, Bu Lastri. Nikmati saja siksaan dari kami sampai waktunya berakhir. Murni menendang Lastri sampai ia jatuh terjengkang. Ia lalu keluar kamar dan meninggalkan Lastri sendiri. Keadaan Lastri sangat menyedihkan. Rambut acak-acakan, wajah penuh memar, bekas darah mengering di kaki, leher membiru bekas cekikan dan goresan bekas kuku di pipi. Ibu dari Asna dan Aska itu tidak menyangka jika ia akan berada dalam keadaan seperti ini. Ia pikir Embok Karsiem hanya menggunakan penglaris, ternyata apa yang diperbuat Embok Karsiem lebih jauh dari itu. Ia adalah pengabdi setan yang tidak segan menghabisi nyawa seseorang, dan kesalahan Lastri adalah datang untuk melabrak Embok Karsiem berbuntut panjang. Keluarganya juga terancam bahaya akibat perbuatannya itu. Maafkan ibu, Pak Asna Aska. Lastri meratapi nasibnya. Ia merasa umurnya tidak akan lama lagi. Yang Lastri khawatirkan adalah keselamatan Asna dan Aska. Tadi ia mendengar suara kedua buah hatinya itu memanggilnya. Bagaimana mungkin Asna dan Aska tahu jika ia disekap Embok Karsiem? Bukankah menurut yang Embok Karsiem ceritakan, keluarga dan orang-orang menganggapnya sudah mati dimakan buaya? Ya Allah, lindungilah keluarga hamba dari kejahatan manusia-manusia pengabdi setan ini. Mbak, cepat naik motor, kita pergi ke puskesmas sekarang. Aska menghentikan motornya dan meminta Asna untuk cepat naik ke atas motor. Asna gegas naik ke atas motor, sesekali gadis itu meringis kesakitan. Belati milik Embok Karsiem telah membuat jaket yang dipakainya robek dan menggores lengan Asna, hingga terdapat luka menganga dengan kulit dan daging sedikit terkoyak. Sakit sekali rasanya. Aska melihat kakaknya dari kaca spion meringis menahan rasa sakit. Sabar ya Mbak, sebentar lagi juga sampai, tukas Aska. Pemuda itu mempercepat laju motornya, ia ingin segera sampai. Asna hanya mengangguk, ia tidak menjawab. Pertanyaan Aska sekitar 10 menit mereka telah sampai ke puskesmas. Bu, tolong Mbak saya, ucap Aska kepada bidan yang bertugas di sana. Bidan itu melihat ke Asna. Ia terkejut melihat lengan Asna tergores dan mengeluarkan banyak darah. Kenapa dengan tangannya? Tanya bidan. Jatuh tadi, Bu Bidan. Jawab Asna asal. Ayo ikut saya. Bidan itu masuk ke dalam satu ruangan. Asna dan Aska membuntuti bidan itu. Mereka kini berada dalam ruangan yang serba putih. Berbaringlah di sana. Bidan itu menunjukkan tempat tidur. Asna mengikuti instruksi bidan. Ia membaringkan tubuhnya di tempat tidur. Sementara itu bidan mengambil peralatan untuk mengobati luka Asna. Disobeknya lengan jaket Asna menggunakan gunting. Bidan itu lalu membersihkan darah dan luka di lengan Asna dengan alkohol, lalu ditempelkan kain kasa ke atas lukanya dan kemudian diperban. Sudah selesai. Saya akan beri obat pereda nyeri dan antibiotik nanti setelah sampai rumah obatnya diminum. Bidan itu mengambilkan obat untuk Asna. Terima kasih Bu Bidan, ucap Asna dan Aska serempak. Lain kali hati-hati, tukas bidan itu sebelum Asna dan Aska pergi meninggalkan puskesmas. Ya Allah, Nduk. Apa yang terjadi denganmu?
Bude Parni menyongsong kedatangan Asna dan Aska. Enggak apa-apa kok, Bude. Hanya terluka sedikit. Gimana ceritanya bisa sampai begitu? Apa Mbak? Bude Parni menghentikan ucapannya ketika Abdul tiba-tiba sudah berada di sampingnya. Tanganmu kenapa, Nah? Tanya Abdul. Ini, jatuh dari motor, Pak. Lengannya tertusuk ranting dan terluka cukup dalam. Ucap Aska berbohong. Abdul menggeleng. Ada-ada saja masalah. Pusing Bapak ngerasa ainnya. Bapak tidak perlu khawatir. Cuman luka dikit, tukas Asna. Lain kali hati-hati mengendarai motornya, Kak. Bapak tidak mau terjadi apa-apa sama kalian. Suara Abdul meninggi. Iya, Pak. Maaf. Ucap Abdul tertunduk. Asna menjatuhkan bobot tubuhnya ke atas kursi yang berada di ruang tamu. Aska pun begitu. Tujuan mereka mencari keberadaan ibunya di dalam rumah Mbok Karsiem. Malah lebih dikejutkan dengan penemuan kaki manusia di dapur rumah Mbok Karsiem. Bude Parni melongok ke dalam. Entah apa yang dilakukan wanita itu, tak lama kemudian ia kembali mendekati Asna dan Aska. Apa benar luka di tangan Asna akibat terjatuh? Tanya Bude Parni. Asna menggeleng. Gadis itu sedikit memejamkan mata. Lalu apa penyebab luka itu, Nah? Bude Parni menunjuk tangan Asna. Dahi wanita itu berkerut. Ternyata Mbok Karsiem lebih dari memakai penglaris Bude, ucap Aska, tanpa menjawab pertanyaan Budenya. Maksudnya? Bude Parni menaikkan satu alisnya. Bude pasti terkejut mendengar, apa yang kami temukan di dapurnya Mbok Karsiem, tukas Aska. Memang apa yang kalian temukan di sana? Terus di mana ibu kalian? Apa ibu kalian ada di sana? Rentetan pertanyaan Bude Parni lontarkan. Sepertinya ibu memang disekap di rumah Mbok Karsiem, namun belum sempat kami membebaskan ibu. Mbok Karsiem datang. Aku dan Mbak Asna lalu bersembunyi di bawah meja. Entah bagaimana Mbok Karsiem tahu kami bersembunyi di bawah meja. Ketika kami lari menyelamatkan diri, tiba-tiba Mbok Karsiem melukai tangan Mbak Asna hingga lengan jaketnya sobek dan melukai tangan Mbak Asna. Yang lebih parah lagi, kami menemukan potongan kaki manusia di dapurnya. Mbok Karsiem Bude timpal Asna, apa? Mata Bude Karsiem membulat sempurna mendengar perkataan Asna. Iya, Bude. Ternyata Mbok Karsiem seorang psikopat. Aku khawatir memikirkan nasib ibu. Mata Asna menghangat. Mungkin ibu ada di kamar yang tadi, Mbak, tukas Aska. Aku rasa juga begitu. Kita harus cepat menyelamatkan ibu, Kak. Sebelum terjadi apa-apa kepada ibu, Asna meninju telapak tangannya sendiri. Apa? Jadi kalian berdua dari rumah Mbok Karsiem? Tanya Abdul lantang. Pria itu berkacak pinggang menatap tajam Asna dan Aska. Maaf, Pak. Aku dan Mbak Asna ingin membuktikan langsung ucapan Mbah Broto, jawab Aska. Kalian tahu? Apa yang telah kalian lakukan itu telah menggagalkan upaya Mbah Broto membebaskan ibu kalian, dan itu juga membahayakan diri kalian sendiri, ucap Abdul tegas. Mbah Broto lagi, Mbah Broto lagi. Sampai kapan Bapak hanya mendengarkan ucapan Mbah Broto? Dia itu hanya manusia biasa, Pak. Bukan Tuhan. Aska tersulut emosi. Diam kamu, Kak. Mbah Broto tahu segalanya. Bentak Abdul. Bude Parni memijit kepalanya, melihat pertengkaran bapak dan anak itu. Pusing aku lihatin kalian ribut. Maaf, Bude. Tapi Bapak sudah keterlaluan, aku dan Mbak Asna ingin menyelamatkan ibu saja tidak boleh, ucap Aska. Benar apa kata Aska, Dul? Kamu jangan terlalu mempercayai Mbah Broto sampai begitunya, Bude Parni membela Aska. Mbah Broto sudah berjasa besar dalam hidupku, Mbak. Dia yang menyelamatkan usahaku dari kebangkrutan. Menyelamatkan dari kebangkrutan dari mananya, Dul? Bude Parni menaikkan sati alisnya. Mbah Broto menyekamatkanku dari orang yang akan menipuku. Kalau tidak ada Mbah Broto, aku sudah kehilangan banyak uang, jelas Abdul. Tapi ini menyangkut keselamatan ibu, Pak. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri apa isi rumah Mbok Karsiem. Dia seorang psikopat. Aku tidak mau lagi menunggu Mbah Broto, Pak. Ucap Aska berapi-api. Tidak pernah sebelumnya Aska bicara seperti itu kepada bapaknya. Malam itu setelah acara tahlilan, Asna dan Aska nekat pergi ke rumah Mbok Karsiem. Mereka tidak peduli dengan kemarahan Abdul. Yang terpenting bagi mereka adalah keselamatan ibunya. Sesampainya di tempat Mbok Karsiem, warung sotonya sudah tutup.
Rumah Mbok Karsiem gelap, mungkin Mbok Karsiem dan Murni sudah tidur. Dengan berjalan, mengendap-endap bak pencuri, kedua kakak beradik itu mendekati rumah Mbok Karsiem. Kita masuk dari manakah? Tanya Asna. Sebentar Mbak. Aska mencari-cari cara supaya bisa masuk ke dalam rumah. Aska mengambil sesuatu dari kantong jaketnya. Ia lalu mencongkel jendela dan akhirnya bisa terbuka. Asna dan Aska masuk ke dalam rumah Mbok Karsiem melalui jendela. Rumah Mbok Karsiem gelap, hanya ada seberkas cahaya dan sepertinya itu dari belakang. Asna dan Aska berjalan mendekati pintu, di mana kemungkinan ibu mereka disekap. Mbak, sepertinya Mbok Karsiem ada di dapur. Kamu awasi dia Mbak, sementara aku akan membuka pintu ini. Tunjuk Aska dan Asna mengaguk, ia berjalan ke dapur. Di dapur ada Mbok Karsiem dan Murni. Asna membekap mulutnya melihat apa yang Mbok Karsiem dan Murni lakukan. Air mata mengalir dari kedua netra Asna melihat apa yang dilakukan ibu dan anak itu. Apa yang dilakukan Mbok Karsiem dan Murni sangat kejam. Mereka berdua sedang memotong-motong kaki dan tangan manusia. Sepertinya apa yang mereka potong-potong itu adalah mayat orang yang baru meninggal. Masih banyak darah segar di potongan kaki dan tangan itu. Ubun-ubun Asna serasa disambar petir. Ia teringat akan ibunya yang belum ditemukan di rumah Mbok Karsiem. Ya Allah, semoga itu bukan ibuku, ucap Asna dalam hati. Mbak, sebuah tepukan dari Aska sontak membuat Asna terperanjat. Ada apakah? Ucapnya lirih. Ibu enggak ada di ruangan itu, jawabnya pelan. Mendengar ucapan Aska, tubuh Asna lemas seketika. Tubuhnya serasa tidak memiliki tulang. Apa yang dilihatnya dan apa yang dikatakan Aska membuat ia berpikiran yang tidak-tidak tentang ibunya. Kamu, kenapa Mbak? Lidah Asna keluh, ia tidak bisa menjawab pertanyaan Aska. Tubuh gadis itu merosot ke lantai, ia menunjuk ke arah dapur. Aska memicingkan mata melihat apa yang ada di dapur. Ia sama terkejutnya seperti Asna tadi. Pelupuk mata Aska panas, tangan pemuda itu terkepal dan rahangnya pun mengeras. Ia hendak pergi mendekati Mbok Karsiem dan Murni. Sebelum Aska melangkah lebih jauh lagi, Asna menarik adiknya itu bersembunyi di bawah meja yang gelap. Kenapa kamu mencegahku, Mbak? Apa yang mau kamu lakukan? Asna bertanya balik kepada Aska. Aku ingin memberi pelajaran kepada dua orang itu, Mbak. Kamu lihat apa yang ada di tangan mereka itu? Mereka membawa pisau yang tajam, sedangkan apa yang kamu bawa? Kamu ingin mati konyol di tangan mereka? Aska meraup wajahnya, ia sedikit kesal dengan Asna. Tapi apa yang kakaknya katakan itu ada benarnya. Aku takut kalau yang mereka potong-potong. Aska menggantungkan ucapannya. Air matanya tidak dapat dibendung lagi. Kita pulang saja dulu kah? Asna mengusap air matanya, ia begitu tegar padahal hatinya hancur. Aska mengangguk, ia mengikuti Asna yang keluar dari bawah meja. Secepat mungkin mereka keluar dari rumah Mbok Karsiem. Sebelum meninggalkan rumah Mbok Karsiem, Asna dan Aska melihat seseorang berdiri di dekat dapur. Dari posturnya sepertinya itu seorang laki-laki. Tak lama kemudian Mbok Karsiem keluar menemui laki-laki itu. Dalam hati Asna, ia penasaran dengan laki-laki tersebut. Ingin rasanya ia mendekati Mbok Karsiem dan laki-laki itu. Namun mengingat kondisi Aska yang sangat terpukul, Asna tidak jadi mendekati kedua orang itu untuk menguping pembicaraan mereka. Asna menggenggam tangan adiknya itu. Walaupun Asna sangat terpukul melihat apa yang terjadi di rumah Mbok Karsiem, tapi ia tidak serapuh Aska. Aska mengendarai motor sambil menangis terisak-isak, hingga ia tidak fokus dan kehilangan keseimbangan. Motor yang dinaiki kedua kakak beradik itu pun terjatuh. Biar aku saja yang di depan, Kak. Asna mendirikan motor setelah ia berdiri. Ayo, Kak, kita pulang. Ajak Asna dengan suara bergetar. Asna tak menjawab panggilan Asna. Ia menangis terisak-isak seperti anak kecil. Aku tahu kamu pasti sangat terpukul. Aku juga, Kak. Tapi kamu jangan seperti itu. Kita harus kuat demi ibu. Kita harus membalas semua perbuatan Mbok Karsiem. Ucap Asna berapi-api dengan air mata yang menganak sungai. Aska mendongak membalas perbuatan Mbok Karsiem. Asna mengangguk mantap sebagai jawaban pertanyaan Aska.
Kedua kakak beradik itu lalu kembali menaiki motor dan pulang ke rumah dengan Asna yang berada di depan. Ia lebih kuat dan tegar daripada Aska. Dalam hati Asna penuh dengan amarah dan dendam kepada Mbok Karsiem. Begitu hampir sampai di rumahnya, ia melihat seseorang tergeletak di pinggir jalan. Asna menghentikan motornya, ia memicingkan mata demi melihat siapa orang yang tergeletak di pinggir jalan itu, sedangkan Aska tidak peduli dengan apa yang terjadi. Sepertinya aku tidak asing dengan orang itu. Asna turun dari motor dan mendekati orang yang tergeletak di pinggir jalan itu. Mata Asna membulat sempurna setelah ia tahu siapa orang yang tergeletak itu. "Aska, kemari!" teriak Asna. Aska bergeming, ia tidak peduli dengan panggilan Asna. Ia sama sekali enggan melihat ke Asna. Hatinya hancur, remuk redam. "Aska!" Asna kembali meneriaki adiknya itu. Namun lagi-lagi Askat Idak mengindahkan panggilan dari kakaknya itu. Ia tetap tidak bergeming, tatapannya kosong. Asna sedikit kesal kepada Aska. Karena ia sama sekali tidak menjawab atau melihat kepada Asna. Memeriksa denyut nadi orang itu, dan ternyata masih ada. Ibu. Asna memeluk orang yang tergeletak di pinggir jalan yang ternyata adalah ibunya sendiri. "Ibu, apa yang terjadi denganmu?" Asna memeluk ibunya erat, kondisi ibunya sangat menyedihkan. "Aska, kemari, ini ibu." Aska menoleh ke arah di mana Asna berada. Di pinggir jalan Asna berjongkok di samping perempuan yang tergeletak. Gegas pemuda itu mendekati kakaknya dan perempuan yang ada di samping kakaknya. "Ibu," pekik Aska. Ia lalu menghambur memeluk ibunya. "Ibu, masih hidupkah?" ucap Asna dengan mata berbinar. "Ayo kita bawa pulang, Mbak." "Kasihan ibu." Aska mengangkat tubuh Lastri dan membawanya ke motor. Asna dan Aska membawa ibunya pulang menggunakan motor. Lastri ditempatkan di kursi belakang, diapit oleh Asna dan Aska. Keluarga dihebohkan dengan kepulangan Aska dan Asna membawa ibu mereka. "Ya Allah, kalian ketemu ibu kalian di mana?" tanya Bude Parni begitu adiknya dibawa masuk ke dalam rumah oleh keponakannya. "Kami bertemu ibu pingsan di jalan, Bude," tukas Asna. "Bawa ke kamar saja, ibu kalian pasti kedinginan di jalan." Titah Abdul. Kedua anak Abdul itu menuruti perintahnya. Dibawanya Lastri ke kamar, dibaringkannya Lastri ke tempat tidur. Asna menyelimuti tubuh ibunya yang dingin. "Benar apa kata Mbah Broto? Ibu kalian akan tergeletak di tepi jalan. Mbah Broto sudah berhasil menyelamatkan ibu kalian," tukas Abdul Asna. Memutar bola mata malas. "Menyelamatkan ibu dari mananya?" batin Asna. "Panggil Bunita ke sini, Kak," pinta Bude Parni. "Iya, Bude." Aska berdiri, ia berjalan ke pintu. "Tunggu dulu, Kak. Ini sudah malam. Bapak ada ramuan untuk mengobati luka ibumu. Ke rumah Bunitanya besok saja," larang Abdul. Ia lalu keluar. "Kamar." Huft. Aska menarik napas kasar. Sejak sering meminta bantuan kepada Mbah Broto, sikap Abdul berbeda jauh dari sebelumnya. Kalau sudah begitu mereka tidak bisa apa-apa. "Ini, tempelkan ke luka-luka memar di tubuh ibumu." Abdul menyerahkan sebuah buntalan dari daun pisang kepada Aska. "Apa itu, Pak?" Asna mengernyitkan dahi. "Itu obat dari Mbah Broto," jawab Abdul. "Coba bawa sini, Kak," ucap Asna kepada adiknya. Aska menyerahkan buntalan dari daun pisang itu kepada Asna. Asna membuka buntalan dari daun pisang itu. Sebuah kain putih dengan bau wangi menusuk indera penciuman di dalamnya. Asna melihat dengan seksama kain apa itu. Sepersekian detik kemudian ia mendelik setelah tahu kain apa itu. "Bapak yang benar saja. Masa kain kafan digunakan untuk mengobati ibu?" tukas Asna. "Sudah lakukan saja apa perintah Bapak. Ibumu akan segera sadar setelah kamu menempelkan kain kafan itu ke lukanya." Kain kafan itu sudah diberi jampi-jampi oleh Mbah Broto. "Bapak enggak takut apa dengan apa yang telah Bapak lakukan?" "Itu musyrik, Pak. Musyrik. Percaya sepenuhnya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pemilik kehidupan," ucap Asna tegas. "Tahu apa kamu tentang semua itu? Kamu Bapak sekolahkan tinggi-tinggi hanya untuk menggurui bapakmu ini, hah?" bentak Abdul. "Sudah-sudah, Dul. Biar aku saja yang menempelkan kain itu ke luka Lastri.
kamu keluar saja dari sini, kasihan Lastri kalau dia sadar kalian malah bertengkar, Bude Parni menasehati Abdul. Baik Mbak, aku percayakan Lastri kepadamu Mbak. Abdul lalu pergi meninggalkan kamar. Bude, bapak yang lembut dan mau mendengarkan perkataan anak-anaknya sekarang berubah banget. Bapak bukan bapakku yang dulu. Asna tertunduk sedih. Sabar, Nduk. Doakan saja semoga Allah membukakan mata hati bapakmu. Bude Parni mengelus kepala Asna. Coba Bude, tempelkan potongan kain kafan itu ke bagian tubuh ibu yang memar dan luka. Aku pengen tahu seperti apa jampi-jampi dari dukun itu bekerja. Timpal Aska Bude Parni menempelkan kain kafan itu ke luka-luka Lastri dan ajaibnya. Setelah kain kafan itu diangkat, luka-luka dan memar di tubuh Lastri menghilang tak berbekas. Aneh banget, hanya dengan kain kafan itu luka dan memar di tubuh ibu hilang secepat itu. Asna mengernyitkan dahi, logikanya menolak dengan apa yang dilihatnya, sangat tidak masuk akal. Ya sudahlah, Nduk. Jangan terlalu dipikirkan, yang terpenting ibumu sudah ketemu dan juga masih hidup, sekarang kita tidur dulu. Sudah malam juga. Ajak Bude Parni. Asna mengangguk. Ia tidur di samping ibunya, sedangkan Bude Parni dan Aska tidur di bawah. Asna berusaha memejamkan mata namun matanya tidak juga bisa terpejam. Otaknya dipenuhi bayang-bayang kejadian di rumah Mbok Karsiem tadi. Wajah Mbok Karsiem dan Murni menari-nari di otaknya. Pria yang datang ke rumah Mbok Karsiem tadi siapa ya? Dia seperti tidak asing, batin Asna. Asna kembali ingin tidur, tubuh dan pikiran Asna sangat lelah. Baru saja gadis itu merebahkan tubuhnya di samping ibunya, ia sudah terlelap. Asna terbangun ketika menyadari ibunya tidak ada di sampingnya. Gadis itu berjingkat keluar dari kamar. Ia tidak ingin membangunkan Bude dan adiknya. Kemana ibu ya? Gumam Asna. Di ruang tengah bapak, Pak Dadarmaji dan kerabat lainnya yang tidak pulang tertidur pulas. Mungkin ibu ada di belakang. Asna berjalan ke belakang. Di kamar mandi terdengar aktivitas seseorang sedang mandi. Apa mungkin itu ibu? Pikir Asna. Asna menunggu di kursi kecil yang berada di dekat kamar mandi. Sesekali gadis itu menguap. Cukup lama ibunya di kamar mandi namun tak kunjung keluar. Guyuran air dari dalam kamar mandi masih berlangsung. Ibu tidak kedinginan? Ucap Asna. Ia sedikit berteriak, supaya suaranya terdengar oleh ibunya yang sedang mandi. Hening, tidak ada jawaban. Aktivitas mandi juga terhenti. Ibu tidak apa-apa? Tanya Asna sekali lagi. Lagi-lagi tidak ada jawaban. Asna menjadi cemas dengan keadaan ibunya. Tanpa pikir panjang gadis itu menggedor kamar mandi. Brak. Asna jatuh tersungkur ke dalam kamar mandi. Rupanya kamar mandi tidak terkunci. Tidak ada ibunya di sana, lantainya pun kering. Padahal tadi terdengar aktivitas orang mandi yang Asna kira itu adalah ibunya. Tengkuk Asna meremang. Bulu-bulu halus di belakang lehernya berdiri. Gegas Asna berdiri, cepat ia keluar dari sana. Asna berjalan ke ruang tamu, pintu depan terbuka. Dengan langkah pelan Asna berjalan ke pintu. Sebelum menutup pintu, dari ekor matanya ia melihat ibunya sedang duduk di kursi teras. Asna mengernyitkan dahi. Untuk apa ibunya duduk di teras di tengah malam yang dingin? Asna berjalan mendekati ibunya. Ibu, kenapa malam-malam begini ada di luar? Asna memegang kedua bahu ibunya. Lastri tidak menjawab, pandangannya lurus ke depan. Ayo Bu, kita masuk ke dalam. Di luar dingin banget. Nanti ibu masuk angin, ajak Asna. Lastri berdiri. Asna menuntun ibunya masuk ke dalam. Tak lupa ia mengunci pintu, lalu mengajak Lastri ke dalam kamar. Asna membantu Lastri membaringkan tubuhnya ke tempat tidur. Ia menyelemuti ibunya itu. Tak lama kemudian Lastri pun tidur. Setelah ibunya tidur, Asna masih terjaga. Ia memikirkan keadaan ibunya. Mungkin saja ibunya mengalami trauma. Dengan keadaannya yang penuh luka memar pasti Mbok Karsiem telah menganiaya ibunya. Apa benar Mbok Karsiem yang telah menyiksa ibunya? Sewaktu ia dan Aska ke sana hanya mendengar suara saja dari dalam kamar, ia tidak melihat siapa yang berada di dalam kamar itu. Entah ibunya disekap Mbok Karsiem atau tidak, Asna tetap tidak suka terhadap wanita tua itu. Ia mengutuk perbuatan Mbok Karsiem yang kejam. Haruskah Asna percaya kepada Mbah Broto jika ibunya disekap di rumah Mbok Karsiem? Entahlah, Asna tidak peduli.
Yang terpenting adalah ibunya sudah ditemukan dan juga masih hidup. Pagi hari orang-orang yang berada di rumah Abdul sudah bangun. Mereka mengabarkan ke satu tetangga yang lain, hingga terdengar ke seluruh warga desa dengan berita dari mulut ke mulut. Bu Lastri ketemu, ya? Berarti dia masih hidup? Tukas Bu Ningsih sambil memilih sayuran di warung Butia. Iya, katanya dia ditemukan pingsan di jalan dalam keadaan penuh luka memar, sahut Bu Rina. Kasihan banget Bu Lastri, mungkin ada yang tidak suka kepadanya atau punya masalah dengannya, timpal Bu Lina. Ia melirik Bu Nur membuat ibu-ibu yang lain melihat kepada Bu Nur. Kenapa kalian melihatku seperti itu? Protes Bu Nur. Siang hari sebelum Bu Lastri menghilang, dia kan ada masalah sama kamu Bu Nur. Ucap Bu Ningsih. Iya, terus kalian pikir aku yang menculik Bu Lastri? Ucap Bu Nur tidak terima. Aku kan cuman ngomong, kenapa kamu ngegas? Gitu Bu Nur. Lirik Bu Ningsih sengit. Itu sama saja kalian menuduhku. Faktanya memang siang hari sebelum Bu Lastri menghilang, kamu datang ke rumahnya dan marah-marah. Iya kan? Timpal ibu-ibu yang lain. Iya, aku memang datang dan marah-marah. Siapa enggak marah coba? Aku pesen kue untuk acara keluarga. Yang Bu Lastri kasih kue basi. Mana waktunya mepet aku enggak sempat order ke orang lain. Malu aku sama saudara-saudaraku. Masa aku jamu mereka dengan kue basi? Jelas Bu Nur. Iya sih, tapi Bu Lastri selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan. Jangan-jangan cuma... Bu Ningsih menghentikan ucapannya melihat raut wajah Bu Nur yang tidak bersahabat. Cuma apa? Bu Nur berkacak pinggang. Ia mendelik. Jangan marah-marah gitulah Bu Nur. Butia menenangkan Bu Nur. Hari itu Bu Lastri bukan hanya punya masalah denganku, dia juga ada masalah dengan Mbok Karsiem. Kenapa dia tidak kalian curigai? Kenapa? Hanya aku? Ucap Bu Nur sewot. Mbok Karsiem sudah tua. Dia juga perempuan yang baik, sepertinya tidak mungkin dia pelakunya. Timpal ibu-ibu lainnya. Oh, jadi karena itu aku yang jadi tertuduh? Kadang apa yang terlihat baik itu belum tentu baik. Bagus di luar belum tentu dalamnya juga bagus. Ucap Bu Nur. Kata-kata itu meluncur begitu saja dari mulutnya, ia hanya bicara asal. Apa yang dikatakan Bu Nur barusan membuat sepasang mata yang baru saja sampai di warung menatapnya tajam. Ibumu mau diajak kemana? Tanya Abdul begitu melihat kedua anaknya, dan kakak iparnya memapah istrinya keluar kamar. Ke puskesmas, Pak, jawab Aska. Enggak perlu lagi dibawa ke puskesmas atau ke bidan, lihat ibu kalian sudah sembuh kan? Untuk apa dibawa ke bidan atau puskesmas? Tapi Pak, ucapan Asna terpotong. Ibumu sudah sehat, buang-buang uang saja orang sehat dibawa berobat. Ucap Abdul ketus. Bude Parni geleng-geleng kepala mendengar ucapan Abdul. Bapak, kok gitu sih, lebih sayang uang daripada istrinya? Gerutu Asna. Faktanya memang ibumu sudah sehat, jawab Abdul datar. Bagaimana Bude? Asna bertanya kepada Bude Parni. Turuti saja perintah bapakmu, jawab Bude Parni. Aska dan Asna mengangguk, mereka lalu memapah Lastri duduk. Bude buatkan teh jahe untuk ibumu dulu. Bude Parni berjalan ke dapur. Bapak perlu diruqyah, kah? Ucap Asna kepada Aska. Bapak baik-baik saja, tidak perlu diruqyah, sahut Abdul. Tiba-tiba ia sudah berada di samping Asna. Benar kata Mbak Asna, Pak. Bapak harus diruqyah. Sikap Bapak sangat berbeda sejak terlalu akrab dengan Mbah Broto. Aska mendukung perkataan kakaknya. Sudah, cukup. Bapak mau pergi dulu, ucap Abdul. Ia tidak mau berdebat dengan anak-anaknya mengingat istrinya baru saja ditemukan. Kemana, Pak? Tanya Aska. Mbah Broto kah? Gitu aja kamu enggak tahu. Asna menoyor kepala adiknya. Sebenarnya, ucapannya ditujukan untuk menyindir bapaknya. Yang disindir menarik napas panjang, ia lalu pergi. Bapakmu mau kemana, nah? Bude Parni muncul dengan segelas teh jahe di tangannya. Palingan juga ke rumah Mbah Broto, Bude, jawab Asna. Biarkan saja, nah. Bapakmu itu sudah edan, jangan kalian berdua terlalu memikirkannya. Yang terpenting ibu kalian sudah di rumah, Bude. Cuman enggak habis pikir sama bapakmu. Uang ada, tapi buat bawa ibumu ke bidan atau puskesmas saja buang-buang duit. Sepertinya bapak kena jampi-jampi Mbah Broto. Bude, tukas Aska. Mungkin sudah lupakan bapakmu dulu. Yang terpenting sekarang ini adalah ibumu.
Lihat tatapannya datar, mungkin dia mengalami trauma, ucap Bude Parni. Bagaimana kalau ibu dibawa ke psikiater, Bude? Tanya Asna. Ke Plater? Apaan sih kamu, Nduk? Ke Plater itu kalau mobil berada di jalan becek dan berlumpur, masak ibumu mau diajak ke jalan berlumpur, enggak masuk akal. Bude Parni menjewer telinga Asna, dan Aska terkekeh mendengar perkataan Bude Parni. Sedikit hiburan untuk kedua kakak beradik itu. Kok malah tertawa? Bude sih lucu. Bukan ke Plater, Bude, tapi ke psikiater. Asna bicara dengan mengeja pada kata psikiater. Dibawa ke Ustadz saja sih saran, Bude. Timpal Bude Parni Bon Asna dan Aska saling berpandangan. Aska lantas membuka suara. Setuju, Bude. Tapi masalahnya kalau ketahuan bapak pasti tidak boleh. Bude Parni mengangguk-angguk mendengarkan ucapan Aska. Jangan sampai bapakmu tahu. Ben. Ucapan Aska terhenti. Ia terkejut melihat keadaan ibunya. Lastri kejang-kejang, matanya melotot memandang langit-langit. Asna, Aska dan Bude Parni panik melihat keadaan Lastri. Ibu kenapa? Asna berusaha menyadarkan ibunya. Aduh, bagaimana ini? Ucap Bude Parni panik. Kenapa dengan Lastri? Pak De Darmaji datang bersama Pak Rusdi. Enggak tahu, Pak De. Tiba-tiba ibu kejang-kejang, jawab Aska. Pak Rusdi mendekati ibu. Mulutnya komat kamit membaca sesuatu. Bisa tolong ambilkan air putih, pinta Pak Rusdi. Aska mengangguk. Secepat kilat pemuda itu melesat ke dapur. Tak lama kemudian ia sudah kembali dengan membawa segelas air putih di tangannya. Ini, Pak. Aska menyerahkan air itu kepada Pak Rusdi. Pak Rusdi menerima air itu. Mulut beliau komat kamit membaca doa, lalu ditiupnya air itu. Basuhlah wajah ibumu. Pak Rusdi memberikan air itu kepada Asna. Asna membasuh wajah ibunya dengan air yang dibacakan doa oleh Pak Rusdi. Beberapa saat kemudian keadaan Lastri berangsur-angsur membaik, wanita itu tertidur setelahnya. Apa yang terjadi dengan ibu saya, Pak? Tanya Asna kepada Pak Rusdi. Ibumu dalam pengaruh kekuatan hitam. Kekuatan hitam? Asna terbelalak. Iya, ada kekuatan hitam yang menyelubungi Bu Lastri, jelas Pak Rusdi. Lalu bagaimana supaya kekuatan hitam itu bisa disingkirkan? Ada ibu saya, Pak? Tanya Aska. Pak Rusdi terdiam sejenak, ia tengah memikirkan sesuatu. Sulit, ucap Pak Rusdi lirih. Hampir tidak terdengar. Tolong, jauhkan kekuatan hitam itu dari ibu saya. Aska menangkupkan tangan kepada Pak Rusdi. Saya hanya bisa menolong seperti tadi karena Bu Lastri sudah ditandai untuk... Pak Rusdi menggantungkan ucapannya. Untuk apa, Pak Rusdi? Desak Asna. Sebaiknya kalian minta Pak Abdul untuk tidak meminta bantuan dukun untuk menolong Bu Lastri, tukas Pak Rusdi. Anda siapa, Pak Rusdi? Berani-beraninya bicara seperti itu. Timpal Abdul yang entah dari mana datangnya. Pria itu datang bersama Mbah Broto. Maaf, bukan maksud saya lancang, tapi itu semua demi kebaikan Bu Lastri, jawab Pak Rusdi. Sudahlah, Dul. Aku pulang saja, tidak ada gunanya aku di sini. Kalau kamu tidak memaksa tadi, aku malas datang ke rumahmu lagi. Mengingat anak perempuanmu ini sudah mengatakan hal buruk kepadaku. Mbak Broto menunjuk Asna. Saya mohon lupakan saja itu semua. Saya benar-benar minta maaf atas kelakuan Asna tempo hari. Abdul memohon kepada Mbah Broto. Asna dan Aska muak melihat kelakuan bapaknya yang mendewakan Mbah Broto. Baiklah, akan aku lihat keadaan Lastri. Timpal Mbah Broto dukun itu memegangi dahi Lastri. Mata Mbah Broto terpejam. Beberapa saat kemudian ia membuka mata. Lastri sudah tidak apa-apa. Tunggu beberapa hari dia akan normal kembali seperti sedia kala, ucap Mbah Broto. Tadi adik saya itu kejang-kejang loh, Mbah. Apa benar dia tidak apa-apa? Celetuk Bude Parni. Biasa, itu reaksi alami, jawab Mbah Broto. Iyakah? Aska mengernyitkan dahi. Mbah Broto menjawab dengan gumaman. Asna diam saja, malas ikut bicara. Sementara Pak De Darmaji dan Pak Rusdi saling bersitatap, penjelasan Mbah Broto sangat tidak masuk akal. Pak Darmaji, saya pulang dulu. Pak Rusdi menyikut lengan Pak De Darmaji. Mungkin dia merasa tidak dianggap oleh tuan rumah. Biar aku yang mengantarkan, kata Paman Darmaji. Pak De Darmaji dan Pak Rusdi lalu keluar rumah.
Maaf atas sikap Abdul Pak Rusdi. Pak De Darmaji. Tidak senang dengan Pak Rusdi. Tidak masalah Pak Darmaji. Yang saya sesali adalah sikap Pak Abdul yang begitu saja mempercayai dukun. Susah ngomong sama Abdul, kata Pak De Darmaji. Aku akan kembali dulu. Pak Rusdi berjalan menuju sepeda motornya, menyalakan mesin. Saat Pak Rusdi hendak meninggalkan, rumah Abdul, Pak De Darmaji menghentikannya. Pak Rusdi, benarkah adik ipar saya ditangkap di rumah Mbok Karsiem? Pak De Darmaji berdiri di depan sepeda motor yang dikendarai Pak Rusdi. Kenapa Pak Darmaji berkata seperti itu? Tanya Pak Rusdi. Kata Mbah Broto seperti itu. Sebenarnya tidak baik menuduh orang seperti itu Pak Darmaji, terlepas dari benar atau tidaknya jangan percaya kepada dukun, ucap Pak Rusdi secara gamblang. Ia lalu tancap gas meninggalkan rumah Abdul dan dalam perjalanan, Pak Rusdi memikirkan keadaan keluarga Abdul. Dalam penglihatan mata batinnya ia melihat jerat di leher Lastri, wanita itu sudah ditandai untuk, entahlah. Sikap keras kepala Pak Abdul dan sangat mempercayai dukun itu membuat ia tidak bisa berbuat apa-apa. Pak Rusdi merasa ada campur tangan antara Mbah Broto dengan menghilangnya Lastri, tapi seandainya ia mengatakannya pun pasti akan dibantah habis-habisan oleh Abdul. Kenapa juga aku kasihan kepada keluarga itu? Pak Abdul saja sebagai imam tidak punya pendirian sendiri, tah kalau ada salah satu dari anak atau istrinya yang meninggal itu salah dia sendiri. Sesampainya di rumah sepi, tidak ada istrinya. Mungkin ibu ke rumah Pak Usman, ucap Pak Rusdi. Ia melihat jam yang menempel di dinding. Sudah hampir jam 12, sebentar lagi Nisa pulang sekolah. Aku jemput saja dia. Pak Rusdi mengambil kunci motor yang ia letakkan di atas meja. Begitu ia berada di teras, di atas motornya duduk sosok berambut gimbal dengan lidah panjang, menjulur-julur. Apa yang kamu lakukan di sini? Pergi dari sini, bentak Pak Rusdi. Jangan ikut campur urusan tuanku, atau kau sendiri yang akan aku habisi, ucap sosok itu dengan suara serak. Ia lalu menghilang. Astagfirullah. Makhluk, apa tadi? Siapa tuan dari makhluk itu? Apakah itu peliharaan Mbah Broto atau Mbok Karsiem? Pak Rusdi gegas menaiki motornya. Ia akan menjemput putri bungsunya Anissa yang duduk di kelas 4 SD. Pak Rusdi menunggu di bawah pohon rindang yang berada di depan sekolah Anissa. Tak berapa lama kemudian putri bungsunya keluar dari sekolah. Dengan senyum ceria ia menghampiri Pak Rusdi. Tumben ayah yang jemput? Tanya Anissa. Ayah kebetulan enggak pergi ke ladang, ibu mungkin ibu ke rumah Pak Usman. Oh, Pak Usman itu bapaknya almarhumah Bu Rere ya Pak? Iya, mungkin ibumu bantu masak-masak di sana. Cepat naik, ayah mau ngajak kamu ke rumah kakek, titah Pak Rusdi. Ia ingin bertanya dan meminta bantuan ayah mertuanya. Asik ke rumah kakek. Anissa bersorak, ia lalu naik ke atas motor. Tapi nanti ibu nyariin Anissa, kok enggak pulang-pulang gitu ya? Nanti ayah kasih tahu ibu lewat telepon. Oke ya, Anissa siap. Pak Rusdi lalu melajukan motornya ke rumah mertuanya yang berada di desa sebelah. Sekitar 30 menit Pak Rusdi mengendarai motor. Ia berbelok ke sebuah rumah dengan halaman cukup luas. Dengan banyak tanaman hias dan juga bunga tumbuh subur di halaman itu, ayo turun. Anissa melompat dari motor dan berlari mendahului Pak Rusdi. Rusdi geleng-geleng kepala melihat tingkah Anissa. Ia lalu menyusul putrinya itu. Rumah dengan dinding dari kayu itu selalu membuat Rusdi merasa tenang dan damai berada di sana. Pintu terbuka, lebar Anissa sudah melesat masuk ke dalamnya. Assalamualaikum, Pak Rusdi memberi salam. Waalaikumsalam, jawab ayah mertua Pak Rusdi. Ia keluar dari dalam bersama dengan Anissa, dan juga seorang perempuan berjilbab lebar, dialah ibu mertua, Pak Rusdi. Abah, emak, Pak Rusdi mencium tangan ayah dan ibu mertuanya dengan takzim. Tumben Anissa pulang dari sekolah langsung ke sini, Rus. Tukas Bu Salamah mertua Rusdi. Ada yang mengganjal dalam hati saya, Mak. Saya ingin minta saran dari Abah, Pak Rusdi, mengutarakan maksud kedatangannya. Katakan saja beban apa yang mengganjal dalam hatimu. Tukas Abah Somad Darusdi, melirik Anissa yang sedang memakan keripik pisang dalam toples. Anissa, makan keripiknya di teras, ya. Sambil nungguin Om Hasan pulang, Bu Salamah tanggap ia tahu Rusdi tidak ingin permasalahannya didengar putrinya. Anissa mengangguk, gadis kecil itu pergi ke teras bersama dengan neneknya.
Apa yang ingin kamu tanyakan, Rusdi? Tanya pria dengan rambut yang sudah memutih itu. Ada satu keluarga yang diganggu sosok-sosok peliharaan seseorang, tapi kepala keluarganya malah meminta bantuan dukun yang saya rasa dia juga terlibat dalam gangguan yang dialami keluarga itu. Saya kasihan melihat keadaan istri dan juga anak-anaknya. Ingin menolong tapi kepala keluarga itu dengan jelas menolak pertolongan saya. Malah saya didatangi sosok peliharaan mereka. Jelas Rusdi. Siapa nama kepala keluarga itu? Abdullah, kalau tidak salah Abah. Pria berwajah teduh itu berdiri. Ia pergi ke belakang. Sekitar 15 menit ia keluar menemui Pak Rusdi. Keluarga itu berhadapan dengan manusia dan juga peliharaannya. Ia begitu marah kepada anak perempuan di dalam keluarga itu dan juga ibunya. Kedua wanita itu dalam bahaya dan dukun itu cukup kuat mempengaruhi Pak Abdul. Dia berpura-pura baik padahal ada maksud lain. Jelas Abah Somadom Ush, angin berhembus kencang, pintu dan jendela terbanting berkali-kali. Peliharaan mereka datang, ucap Abah Somad. Abah Somad memejamkan mata dengan mulut komat kamit membaca doa. Tak lama kemudian keadaan menjadi tenang. Kekuatan mereka cukup kuat, satu dari mereka melakukan pesugihan dan apa bah? Dan penglaris yang dia pakai hanya sebagian kecil dari persekutuannya dengan setan. Yang lebih parahnya pesugihan yang dilakukannya, wanita itu sudah mengorbankan banyak nyawa untuk dijadikan tumbal. Astagfirullah, saya pikir wanita itu hanya menggunakan penglaris ternyata sampai sejauh ini. Ujian hidup memang berat, salah satunya kemiskinan. Bagi mereka yang tidak kuat dengan ujian yang Allah berikan, mereka memilih jalan pintas dengan cara meminta bantuan kepada selain Allah. Padahal ada harga mahal yang harus mereka bayar dengan meminta bantuan kepada selain Allah. Abah Somad lalu menghembuskan napas. Apa yang harus saya lakukan, Bah? Apakah saya harus menolong mereka? Tapi saya sedikit tersinggung dengan perkataan Pak Abdul yang mengatakan, dukun itu tahu segalanya dibandingkan dengan saya. Kamu ingin dipuji dan terlihat hebat di mata mereka? Abah Somad menaikkan satu alisnya. Tidak, Bah. Bukan seperti itu maksud saya. Saya tidak ingin dipuji atau terlihat hebat. Kalau begitu tolong saja mereka dalam masalah. Abah Somad menepuk punggung Rusdi. Baik, Bah. Saya akan membantu mereka. Ada dari anggota keluarga itu yang mendukungmu, bukan? Iya, Abah. Semua anggota keluarga itu ingin saya yang menolong mereka. Hanya Pak Abdul saja yang tidak menginginkan saya membantu. Kamu bicaralah kepada salah satu dari mereka. Jika Pak Abdul dikendalikan oleh dukun itu yang kemungkinan bekerja sama dengan perempuan itu, hanya ada satu cara mematahkan kendali dari dukun itu. Bagaimana cara mematahkan kendali yang dilakukan? Dukun itu, Bah, ambil media yang digunakan dukun itu untuk mempengaruhi Pak Abdul. Media apa yang digunakan dukun itu untuk mempengaruhi Pak Abdul, gumam Rusdi. Biasanya mereka menggunakan bagian tubuh si korban untuk mengendalikan korbannya, tukas Abah Somad. Baik, Bah, saya mengerti. Akan saya hubungi Pak Darmaji, kakak ipar Pak Abdul. Dia tetangga saya. Ucap Rusdi mengambil ponsel dari dalam sakunya. Ia mencari kontak Pak D. Darmaji. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya panggilan telepon diangkat. Assalamualaikum, Pak Darmaji. Waalaikumsalam, Pak Abdul. Setelah saya tanyakan kepada Abah, rupanya dukun yang bernama Mbah Broto ada hubungannya. Dengan menghilangnya Bu Lastri, pria itu membantu seseorang yang mungkin saja itu. Itu siapa, Pak Rusdi? Jangan buat saya penasaran, Mbok Karsim. Jadi kedua orang itu bersengkongkol. Nanti kita bicarakan lagi, Pak Darmaji. Pak Rusdi menutup panggilan. Teleponnya. Ibu makan dulu ya. Asna menyuapkan nasi kepada ibunya. Ibu enggak lapar, nah, tolak Bu Lastri. Makan sedikit saja, dari tadi pagi ibu belum makan. Bujuk Asna. Akhirnya setelah dibujuk Asna, Lastri membuka mulutnya. Begitu makanan masuk ke dalam mulutnya, Lastri memuntahkan makanan itu. Bersamaan dengan itu juga memuntahkan darah berwarna kehitaman. Bola mata Asna membulat melihat ibunya memuntahkan darah. Tubuh ibunya juga lemas setelah memuntahkan darah itu. Ya Allah, apa yang terjadi dengan ibu?
Pelupuk mata Asna memanas. Minum dulu, Bu. Asna memberikan segelas air putih kepada ibunya. Gadis itu lalu membersihkan muntahan darah ibunya. Ibu mau tidur, nah. Jangan ganggu ibu, ucap Lastri. Baik, Bu. Asna pergi ke teras membiarkan ibunya beristirahat. Asna duduk-duduk di teras. Iseng-iseng ia membuka sosial media berwarna biru di ponselnya. Ada satu postingan seseorang yang menarik perhatiannya. Miss Cantik. Asna mengernyitkan dahi membaca nama akun yang nongol di berandanya. Asna membuka profil akun yang bernama Miss Cantik. Mulutnya terbuka lebar melihat foto-foto akun Miss Cantik. Rupanya itu adalah akun Murni, anak Mbok Karsiem. Kemayu banget itu, si Murni gayanya. Andai saja orang-orang yang bersamanya itu tahu siapa Murni, pasti mereka mikir-mikir berteman sama psikopat macam Murni, ucap Asna bermonolog. Penglaris celana dalam yang Mbok Karsiem lakukan, membuat ia menjadi kaya raya di desa mereka padahal dulu keluarga Mbok Karsiem sangat miskin. Pak Rangsu, suami Mbok Karsiem, hanyalah pencari kayu bakar di hutan dan menjualnya kepada warga yang membutuhkan. Seiring waktu banyak warga yang tidak membutuhkan kayu bakar dari Pak Rangsu, mereka beralih menggunakan kompor gas. Hanya beberapa orang saja yang terkadang masih menggunakan kayu bakar. Sedangkan Mbok Karsiem hanyalah penjual jamu gendong. Penghasilan mereka berdua jauh dari kata cukup untuk makan sehari-hari saja. Mbok Karsiem sering berhutang, sedangkan Mas Hardi, kakak laki-laki Murni, merantau ke kota sampai sekarang tidak tahu. Rimbanya belum pernah sekalipun ia pulang kampung. Murni seumuran dengan Asna, dulu sewaktu masih sekolah ia sering memakai sepatu bolong, baju lusuh dengan banyak jahitan di sana-sini. Murni tidak pernah membawa uang saku, ia hanya bisa melihat teman-temannya jajan. Asna sering memberi Murni jajan, ia juga sering mengajak Murni main ke rumahnya. Bu Lastri memberikan beras dan makanan ketika Murni akan pulang. Dulu sewaktu mereka miskin, hanya Lastri yang tidak memandang rendah mereka. Ia memanusiakan Mbok Karsiem. Setelah menjadi kaya raya, rupanya Mbok Karsiem lupa kebaikan Lastri. Wanita tua itu tidak segan menyakiti Lastri. Kekayaan memang bisa menunjukkan sifat asli seseorang, apalagi kekayaan Mbok Karsiem didapat dengan cara yang tidak baik. Asna. Sontak Asna menegakkan kepalanya, melihat orang yang memanggilnya. Murni, ucap Asna terbata. Ia menelan ludah melihat apa yang ada di tangan Murni. Boleh aku duduk di sini? Murni menunjuk kursi di sebelah Asna. Asna mengangguk. Murni. Lalu duduk di samping Asna. Ia membawa belati kecil di tangannya. Belati yang sama persis dengan belati yang digunakan Mbok Karsiem untuk melukai Asna. Murni memutar-mutar belati itu dengan tangannya. Melihat yang dilakukan Murni, Asna sedikit ngeri. Ia menggeser duduknya. Tidak ingin dekat-dekat dengan Murni. Takut anak dari Mbok Karsiem itu melukainya. Kamu kenapa ngelihatin aku seperti itu, Sina? Tanya Murni. Enggak kok, Mur. Aku cuman ngeri aja melihat belatimu itu, bisa enggak sih kamu simpan saja? Protes Asna. Oh, kamu takut dengan belati ini? Bagaimana jika aku melukaimu menggunakan belati ini? Murni mengacungkan belati itu. Kepada Asna, Asna tidak bisa berkutik. Murni mengacungkan belati itu tepat di depan wajahnya. Hahaha, kamu takut, nah? Wajahmu pucat gitu. Murni memasukkan belati ke dalam tasnya. Aku menarik napas. Lega. Murni tidak melukaiku, tapi mengingat apa yang dilakukan Murni dengan ibunya itu membuatku bergidik. Murni sangat lincah memotong-motong kaki dan tangan yang entah itu milik siapa. Kamu ngapain sih bawa-bawa belati? Buat jaga-jaga sih, nak. Banyak penjahat di luaran sana. Oh iya. Aku dengar ibumu sudah ketemu, enggak mati kan? Pertanyaan Murni terdengar seperti ejekan bagiku, bukan rasa simpati. Nah, lihat nih. Murni mengeluarkan ponselnya, yang aku taksir harganya sekitar 15 juta, baru? Tanyaku pura-pura, aku yakin itu ponsel baru karena ponselnya Murni diambil Aska. Bukan niatnya untuk mencuri, tapi Aska lakukan untuk mengelabuhi Mbok Karsiem, supaya dia mengira yang masuk ke dalam rumahnya adalah pencuri. Ponsel itu juga sudah Aska buang di jalan. Selain berdosa, ia juga tidak sudi memakai ponsel yang pasti dibeli dengan uang haram. Iya, ponselku yang baru 2 hari aku beli dicuri, jadi aku membeli ponsel baru lagi.
Oh, kalau tertangkap itu pencurinya ingin aku patahkan tangannya. Murni menggerakkan tangannya seperti sedang mematahkan sesuatu. Asna bergidik, apa yang dilakukan Murni selalu terngiang-ngiang dalam pikirannya. Seandainya ia dan Aska tertangkap, pasti sudah habis mereka dijadikan daging soto Mbok Karsiem. Nah, kok malah melamun? Aku pulang dulu ya, hati-hati dengan nyawa kalian yang berani mengganggu dan masuk ke dalam rumahku. Murni berbisik ke telinga Asna. Kata-kata terakhir yang Murni katakan penuh penekanan. Gadis itu lalu pergi. Sebelum benar-benar pergi, ia menoleh ke Asna. Murni tersenyum-senyum yang amat menakutkan bagi Asna. Pak De Darmaji dan Bude Parni datang berboncengan mengendarai motor. Kedua orang itu turun tergesa dari motor. Bude Parni tergopoh-gopoh menghampiri Asna. Pak De Darmaji membuntuti Bude Parni. Ngapain itu anaknya Mbok Karsiem kesini, Nduk? Tanya Bude Parni. Bude tahu Murni datang ke sini. Tadi di jalan Bude lihat dia keluar dari halaman rumahmu. Jelas Bude Parni. Bapakmu di mana, nah? Tanya Pak De Darmaji. Bapak ada di Pangklong. Katanya ada orang yang ingin membeli lemari. Dalam jumlah banyak, Pak De, jawab Asna. Syukurlah kalau bapakmu enggak ada di rumah, tukas Pak De Darmaji. Memang ada apa, Pak De? Ada yang ingin Pak De beritahukan kepada kamu dan juga Aska. Di mana dia? Tanya Pak De Darmaji. Dia keluar sebentar, Pak De. Ya sudah, kita tunggu saja Aska, Pak, timpal Bude Parni. Pak De Darmaji duduk di kursi, ia mengambil satu bungkus rokok dari saku celananya. Diambilnya satu batang rokok, ia lalu menyulutnya. Perlahan ia menghisap rokok itu dan menghembuskannya. Ibumu di mana, nah? Tanya Bude Parni. Ibu tidur di kamar, Bude. Bude Parni masuk ke dalam rumah sementara aku bersama Pak De Darmaji menunggu kedatangan Aska. Nduk, mungkin benar Mbok Karsiem yang telah menyekap ibumu, tapi ada satu orang yang membantu dia. Asna, Bapak! Bude Parni berteriak memanggil. Asna dan suaminya, tegopo-gopo Asna dan Pak De Darmaji masuk ke dalam. Ada apa tah, Bu? Kenapa teriak-teriak? Tanya Pak De Darmaji begitu berada di hadapan Bude Parni. Lastri, Pak. Lastri hilang, jawab Bude Parni. Asna membeliak mendengar ucapan Bude Parni. Sudah Bude cari di dapur? Sudah, nah. Setiap sudut rumah sudah Bude cari, tapi tetap ibumu tidak ada, jawab Bude Parni. Aduh, kemana perginya ibu ya? Asna mulai panik. Mereka kembali mencari Lastri dan tidak ditemukannya Lastri dimanapun. Kok bisa ibumu hilang? Kamu nggak tahu sih, nah? Tanya Bude Parni. Maaf, Bude. Tadi ibu bilangnya mau tidur dan minta jangan diganggu, makanya Asna pergi ke teras. Enggak tahu kalau ibu akan hilang lagi. Ibu hilang? Aska datang dengan menenteng kresek di tangan. Asna mengangguk. Sudah dicari, Mbak. Sudah, setiap sudut rumah dicari, tapi ibumu tetap tidak ada. Bude Parni yang menjawab. Sudah dicari di luar? Tanyanya lagi. Oh iya. Kenapa enggak kepikiran dari tadi? Bude Parni menepuk jidatnya. Gegas mereka mencari Lastri. Namun lagi-lagi, Lastri menghilang. Kemana lagi ibu pergi? Aska meraup wajahnya. Dret, dret, dret. Ponsel di saku. Pak De Darmaji bergetar. Diambilnya ponsel itu oleh Pak De Darmaji. Halo, Assalamualaikum, Pak Rusdi. Pak De Darmaji terlihat mengangguk-angguk. Raut wajahnya terlihat serius, ia lalu mematikan panggilan teleponnya. Ada apa, Pak? Tanya Bude Parni. Pak Rusdi barusan mengabarkan jika Lastri pingsan di jalan area persawahan perbatasan desa ini dengan desa kita, Bu. Jawab Pak De Darmaji. Loh, itu kan lumayan jauh. Untuk apa Lastri pergi ke perbatasan desa? Gumam Bude Parni. Ayo, Kak. Kita susul ibumu, ajak Pak De Darmaji. Iya, Pak De. Aska menyambar kunci motor yang tergeletak di atas meja. Kedua pria itu berjalan keluar rumah. Asna berlari mengikuti mereka. Tunggu, Pak De. Aku ikut, pinta Asna. Kamu di rumah saja sama budemu. Larang Pak De Darmaji. Tapi aku ingin ikut, Pak De. Rengek Asna. Pak De sama Aska hanya sebentar, ucap Pak De Darmaji. Kedua pria itu lalu pergi meninggalkan rumah. Asna dan Bude Parni gelisah menunggu Lastri. Asna menatap jalanan berharap Aska segera kembali. Ada apa, nah? Kenapa kamu kelihatan cemas? Abdul yang baru datang mengerutkan kening melihat Asna mondar-mondir sambil sesekali melihat ke jalan. Ibu. Pak, ada apa dengan ibumu?
Tanya Abdul lagi. Lastri hilang, Dul. Ada yang menemukannya pingsan di area persawahan perbatasan desa ini dengan desaku. Bude Parni yang menjawab. Kok bisa kamu tidak tahu, Nah? Ibumu pergi sejauh itu? Abdul menatap Asna tajam. Maafkan Asna, Pak. Asna tertunduk. Lain kali jangan teledor seperti itu, tukas Abdul. Baik, Pak. Aska dan suamiku sudah ke sana, Dul. Kamu jangan marahin Asna seperti itu. Abdul mendengus kesal. Iya, lalu masuk ke dalam rumah. Sabar, Nduk. Bude Parni menepuk bahu Asna lembut. Ya, Bude. Tak berapa lama kemudian Aska dan Pakde Darmaji datang, bersama Lastri dalam keadaan tidak sadarkan diri. Ya Allah, Ibu. Kenapa Ibu pergi sejauh itu? Ibu kan baru sembuh. Asna memeluk ibunya setelah Lastri dibaringkan di tempat tidur. Bude, Parni menggosok-gosokkan minyak angin di kaki Lastri dan juga memijat kaki adiknya itu. Sedangkan Abdul hanya melihat istrinya tergolek lemas di tempat tidur. Ia melipat tangannya di dada, tanpa menanyakan keadaan istrinya. Sudah aku kasih tahu, biarkan Mbah Broto yang menangani Lastri, tapi kalian semua malah meminta bantuan dari Pak Rusdi. Abdul buka suara. Bapak ini kenapa sih harus nyalahin orang lain? Protes Aska. Mbah Broto tidak suka apa yang dia lakukan diganggu orang lain, akibatnya Lastri jadi seperti itu. Harusnya kalau Pak Rusdi tidak ikut campur, Lastri tidak akan menghilang seperti ini. Andai kamu tahu yang sebenarnya, Dul, tukas Pakde Darmaji. Apa maksudnya, Pakde? Asna menaikkan satu alisnya. Bukan apa-apa, Nah, jawab Pakde Darmaji. Aku akan ke rumah Mbah Broto. Buat apa, Pak? Protes Aska. Hanya Mbah Broto yang bisa menolong Lastri. Ia bilang Lastri dalam pengaruh Embok Karsiem. Jawab Abdul. Eleh, masak iya Mbah Broto bisa menolong. Palingan juga dukun itu hanya membuat semuanya jadi runyam. Bude Parni menimpali sambil terus memijat kaki Lastri. Abdul tidak menjawab, ia memilih pergi, dan tidak ingin berdebat dengan anak dan juga kakak iparnya. Bapak lebih memilih Mbah Broto, daripada mendengarkan kita omel Asna. Biarkan saja, Nduk. Bapakmu itu dalam kendali Mbah Broto. Ucap Pakde Darmaji pelan. Maksud Pakde, Asna mengerutkan kening. Bapakmu sudah pergi belum? Coba dicek, Kak. Kalau dia sudah pergi nanti Pakde ceritain. Baik, Pakde. Aska keluar untuk memastikan Abdul sudah pergi atau belum. Tak berapa lama kemudian ia kembali. Bapak sudah pergi, Pakde, kata Pak Rusdi. Bapak kalian dikendalikan Mbah Broto. Dia akan selalu menuruti perintah dari Mbah Broto. Walaupun itu salah, di mata Abdul itu tetap benar. Astagfirullah, Bapak. Pantesan saja Bapak berubah banget, tukas Asna. Dan kalian tahu tidak jika Mbah Broto bekerja sama dengan seseorang untuk menjatuhkan keluarga kalian? Menjatuhkan keluarga kami, Pakde? Aska mendelik. Menurut Abah Somad, mertua dari Pak Rusdi seperti itu. Siapa yang ingin menjatuhkan keluarga kami, Pakde? Tanya Asna antusias. Pak Rusdi tidak menyebutkan orangnya. Dia hanya mengatakan jika Mbah Broto itu membantu seseorang untuk menyakiti keluarga kalian. Sepertinya kamu dan ibumu pernah punya masalah dengan orang itu, Asna. Aku dan ibu pernah punya masalah dengan orang itu, Pakde. Pakde Darmaji mengangguk. Siapa ya orang yang pernah punya masalah denganku dan ibu? Gumam Asna, ia mengingat. Ingat siapa yang pernah punya masalah dengannya dan juga ibunya. Ah, aku tahu siapa orang itu. Aska menjentikkan jarinya. Siapa, Kak? Asna, Bude Parni dan juga Pakde Darmaji bertanya serempak. Mbok Karsiem. Ya, aku yakin Mbah Broto bekerja sama dengan Mbok Karsiem. Bagaimana mungkin? Mbah Broto sendiri yang mengatakan jika ibu disekap di rumah Mbok Karsiem. Jika dia membantu Mbok Karsiem, tukas Asna. Kat Aska terdiam. Perkataan kakaknya itu ada benarnya. Tapi yang punya masalah dengan ibu dan Asna hanya Mbok Karsiem. Mungkin saja Bu Nur, ucap Asna. Iya, di hari sebelum ibu menghilang, Bu Nur lah yang datang marah-marah kepada ibu. Tapi kan Bu Nur tidak punya masalah denganmu, Mbak, timpal Aska. Bu Nur datang marah-marah kepada ibumu karena apa? Tanya Bude Parni. Dia marah-marah karena katanya ibu memberikan kue basi untuk orderannya. Jawab Asna.
Sejak kapan Lastri menjual kue basi? Jangan-jangan itu hanya tuduhan dari Bu Nur, ucap Bude Parni. Kue-kue itu dikembalikan oleh Bu Nur dan aku mencicipi kue itu memang sudah basi Bude. Padahal ibu membuatnya di pagi hari. Enggak mungkin juga basi tapi enggak tahu kok bisa basi, ujar Asna. Berarti memang ada yang tidak suka kepada ibu kalian, timpal Pakde Darmaji. Bisa, jadi kue yang tidak basi itu dibuat basi oleh kerjaan seseorang. Bude Parni buka suara. Bisa seperti itu ya, Bude? Bisa dalam bisnis persaingan itu kadang membuat orang tidak waras, timpal Pakde Darmaji. Tapi memang sepertinya bukan Bu Nur yang tidak suka kepada ibu dan aku, ujar Asna. Asna menopang tangannya, ia tengah memikirkan sesuatu. Iya. Waktu aku dan Aska menyelinap masuk ke dalam rumah Mbok Karsiem di malam hari, Mbok Karsiem bicara dengan seseorang, dan aku tahu siapa orang itu sekarang, tukas Asna. Mungkin benar apa yang Aska katakan jika Mbok Karsiem yang telah bekerja sama dengan Mbah Broto, ucap Asna. Aku yakin banget, Mbak, ujar Aska. Kenapa kamu yakin banget kalau Mbok Karsiem yang bekerja sama dengan Mbah Broto? Tanya Pakde Darmaji. Ibu, kan sudah pernah cerita sama Bapak jika rahasia penglaris celana dalamnya Mbok Karsiem ketahuan Asna, ditambah Lastri datang melabrak Mbok Karsiem. Bude Parni menepuk keras bahu Pakde Darmaji yang duduk di sampingnya. Ibu, kan hanya cerita soal penglaris celana dalam, enggak bilang kalau Lastri melabrak Mbok Karsiem. Ujar Pakde Darmaji. Iya. Ibu lupa cerita. Jika memang Mbah Broto bekerja sama dengan Mbok Karsiem, apa sebabnya mereka bekerja sama? Tanya Pakde Darmaji. Asna dan Aska mengedikan bahu, mereka juga tidak tahu apa yang membuat dukun dan penjual soto itu bekerja sama. Apa mungkin Mbok Karsiem itu suaminya Mbah Broto? Tukas Aska. Ngawur kalau ngomong. Asna memotori kepala. Aska, suaminya Mbok Karsiem itu Pak Rangsu kah? Timpal Bude Parni. Pak Rangsu yang jualan kayu bakar itu, Bu? Tanya Pakde Darmaji. Iya, Pak. Bapak jadi ingat dengan kematian Pak Rangsu yang sangat tragis. Timpal Pakde Darmaji. Pikirannya menerawang jauh, mengingatkan kematian suaminya Mbok Karsiem. Pak Rangsu meninggal 1 tahun yang lalu, karena kecelakaan kan, Pak De? Asna antusias dengan penyebab kematian suaminya Mbok Karsiem. Tidak, Nah. Meninggalnya sangat tragis. Ia ditemukan dalam keadaan leher hampir putus di belakang rumahnya. Katanya kecelakaan, tukas Asna. Kata, siapa? Aska, Pakde Darmaji dan Bude Parni bertanya serentak, kata Murni. Menurut penuturan Mbok Karsiem, ada pencuri yang akan mencuri kambing milik mereka satu-satunya. Karena kambing itu harta berharga satu-satunya milik mereka, Pak Rangsu nekat melawan pencuri itu. Ia membawa golok yang biasanya digunakan untuk mencari kayu di hutan. Selanjutnya bagaimana, Pak De? Asna penasaran dengan cerita Pakde Darmaji. Karena takut akhirnya Murni dan Mbok Karsiem meminta bantuan ke tetangga. Warga datang berbondong-bondong ke rumah Mbok Karsiem. Mereka langsung mengepung pencuri itu dari segala arah ketika mereka akan menyergap pencuri. Yang ditemukan hanya Pak Rangsu sudah tidak bernyawa dengan luka menganga di leher dan kepala hampir putus. Astaga, sadis banget itu pembunuhnya. Asna mengernyitkan dahi teringat mimpinya waktu itu. Ia lalu bicara kembali. Aku bermimpi Pak Rangsu dirantai dan disiksa oleh prajurit zaman dulu dari caranya berpakaian. Ada beberapa orang juga yang disiksa seperti Pak Rangsu. Apa mungkin Pak Rangsu dijadikan tumbal oleh Mbok Karsiem, celetuk Aska? Bukankah Mbok Karsiem hanya memakai penglaris untuk jualannya? Tanya Bude Parni. Nggak tahu, Bude. Tapi Mbok Karsiem itu kejam banget, dia tega memotong-motong tubuh manusia. Apa Pak Rangsu disembelih Mbok Karsiem ya? Gumam Aska. Sejahat-jahatnya manusia, apa mungkin tega menghabisi nyawa keluarganya sendiri? Timpal Asna. Biasanya jika bersekutu dengan jin, mereka harus menumbalkan salah satu keluarganya, ucap Pakde Darmaji. Ngeri, tega banget orang yang seperti itu. Asna bergidik. Hatinya sudah dibutakan sama setan, rela melakukan apapun untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Apa mereka sudah tidak takut dosa meminta kepada selain Allah? Keadaan kadang membuat seseorang berbuat nekat, ditambah iman yang lemah, mempermudah iblis dan setan menghasut manusia, ucap Pakde Darmaji. Oh, iya. Apa yang ingin Pakde bicarakan denganku dan Aska?
Bagaimana membuat Bapak terlepas dari pengaruh Mbak Broto, Pak De? Pak De Darmaji mengeluarkan sesuatu dari saku celananya. Campurkan air ini di dalam minuman Abdul. Pak De Darmaji memberikan satu botol berisi air kepada Asna. Ini apa, Pak De? Itu air doa, sudah dibacakan ayat-ayat ruqyah oleh Abah Somad, mertua dari Pak Rusdi. Baik, Pak De. Lalu bagaimana dengan Ibu? Untuk Lastri, bisa kita atasi setelah Abdul terbebas dari pengaruh Mbak Broto. Oh ya, Pak De, kenapa Ibu bisa pingsan di perbatasan desa? Tanya Asna. Sebenarnya ibumu tidak pingsan waktu Pak Rusdi melihatnya. Ibumu dalam pengaruh jin, ia mau melompat ke dalam sumur tua yang ada di persawahan. Untung Pak Rusdi segera tanggap dan menyelamatkan Lastri ketika ia akan melompat ke dalam sumur. Lastri bahkan sempat menyerang Pak Rusdi, namun jin yang ada di dalam tubuhnya kalah dari Pak Rusdi, hingga Lastri pun pingsan, jelas Pak De Darmaji. Ya Allah, untung Pak Rusdi menemukan Ibu. Apa sebenarnya yang ibumu lakukan hingga ada yang ingin mencelakainya? Tanya Pak De Darmaji. Mungkin gara-gara ibu melabrak Mbok Karsiem, walah, Lastri ini dari dulu gegabah banget, omel Bude Parni. Sudahlah Bu, semuanya sudah terjadi, tukas Pak De Darmaji. Ini semua salahku, seandainya aku bersabar dan tidak nekat mengambil kuah soto sendiri, ini semua tidak akan terjadi. Asna merasa bersalah. Kalau kamu tidak mengambil kuah soto itu sendiri, kita tidak akan tahu. Jika ada celana dalam di kuah soto Mbok Karsiem, ujar Bude Parni. Betul apa kata Bude Muna? Kalau kamu tidak membuka kuah soto sendiri, tidak akan pernah ada yang tahu apa yang telah dilakukan Mbok Karsiem. Jangan salahkan dirimu atas semua ini. Mungkin Allah ingin membuka kebusukan Mbok Karsiem melalui kamu, ucap Pak De Darmaji. Uhuk, uhuk. Lastri terbatuk-batuk, ia sudah sadar dari pingsannya. Alhamdulillah kamu sudah sadar Lastri, ucap Bude Parni. Lastri tidak merespon ucapan Bude Parni, tatapannya kosong. Ibu, minum dulu. Asna memberikan minum kepada ibunya. Air itu sudah ia campur dengan air pemberian Pak De Darmaji. Lastri menampik gelas yang Asna akan minumkan kepadanya. Ia melotot menatap Asna tidak suka. Jangan coba-coba mengeluarkan aku dari tubuh ini, anak manusia. Gelas itu pecah menjadi berkeping-keping. Bagaimana ini Pak De? Aska cemas dan takut melihat Lastri. Sebentar Pak De, hubungi Pak Rusdi dulu, ucap Pak De Darmaji. Pak De Darmaji mengambil ponsel dari sakunya, ia lalu menghubungi Pak Rusdi. Beberapa saat ia bicara dengan Pak Rusdi, Pak De Darmaji terlihat mengangguk-angguk. Ia lalu mematikan sambungan teleponnya. Bagaimana Pak De? Apa kata Pak Rusdi? Usapkan air itu di wajah Lastri, paksa ia meminum air itu. Jin di dalam tubuhnya harus keluar. Titah Pak De Darmaji. Asna mengambil botol yang diberikan oleh Pak De Darmaji. Ia menuangkan sedikit air ke telapak tangannya. Bantu Bude pegangi Ibu Ka. Setelah Lastri dipegangi oleh Aska dan Bude Parni, Asna mengusapkan air ruqyah ke wajah ibunya. Panas-panas, awas kau anak manusia. Suara Lastri berat dan berbeda. Cepat minumkan air itu. Perintah Pak De Darmaji. Asna memaksa ibunya buka mulut dan memimumkan air ruqyah. Namun setelah air itu masuk ke dalam mulut Lastri, disemburkannya air itu ke wajah Asna. Kurang ajar kalian semua, teriak Lastri. Bagaimana keadaan Ibu Muna? Tanya bapak ketika pulang. Ibu baik Pak. Ada di dalam kamar, masih tidur. Abdul menjatuhkan bokongnya ke sofa di sebelah Asna. Ia mejamkan mata. Dari raut wajahnya, ia terlihat sangat lelah. Bapak, mau Asna buatkan kopi? Boleh juga, jawab Abdul. Asna berdiri. Ia pergi meninggalkan Abdul sendiri duduk di ruang tengah. Di dapur Asna menyeduh kopi untuk bapaknya. Tak lupa ia mencampurkan sedikit air dari Pak Rusdi ke dalam kopi. Ini, Pak, kopinya. Asna menyodorkan kopi itu kepada bapaknya. Letakkan saja di meja, nanti bapak minum kopinya. Abdul menolak kopi yang Asna berikan. Diminum dulu, biar segar pikirannya Pak. Asna membujuk bapaknya. Akhirnya Abdul menerima kopi itu dan langsung meminumnya. Bapak mau mandi dulu nah.
Abdul berdiri. Ia berjalan ke kamar mandi. Iya Pak, sahut Asna. Beberapa waktu di kamar mandi, Abdul kembali dengan wajah lebih segar. Nah, Bapak kok merasa ada yang telah banyak Bapak lewatkan, tapi apa ya? Abdul mengernyitkan dahi. Bapak, udah lama ninggalin salat. Aska tiba-tiba menimpali. Oh iya, kenapa Bapak bisa sampai lupa? Abdul menepuk jidatnya sendiri. Nah, Bapak sepertinya sudah kembali seperti dulu, ucap Aska. Bapak enggak ke rumah Mbah Broto? Tanya Asna. Mbah Broto yang dukun itu? Asna dan Aska mengangguk serempak. Ngapain ke rumah dukun? Kurang kerjaan saja, jawab Bapak tidak suka. Alhamdulillah, akhirnya Bapak terlepas dari pengaruh Mbah Broto. Apa maksudnya ucapanmu? Itu? Tanya Abdul. Bapak berada dalam... Asna belum selesai bicara terdengar suara ibunya. Arg! Teriak Lastri. Abdul dan anak-anaknya berlari ke dalam kamar. Di sana Lastri menjerit-jerit dan mengerang kesakitan. Sakit, sakit, tolong sakit. Lastri melolong kesakitan. Bu, ada apa? Ibu kenapa? Asna memegang tangan Lastri. Tolong Ibu Asna. Tubuh, Ibu sakit sekali, panas serasa terbakar. Lastri benar-benar sangat menderita. Bagaimana ini? Abdul mondar-mandir, ia panik melihat keadaan istrinya yang melolong dan merintih kesakitan. Bapak tidak tahu siapa yang bisa dimintai tolong? Aska menaikkan alisnya. Ia hanya mengetes apakah bapaknya masih dalam pengaruh Mbah Broto atau tidak. Jika masih dalam pengaruh dukun itu, pasti Abdul akan segera mendatangi rumah Mbah Broto. Bapak enggak tahu harus minta tolong siapa, jawab Abdul. Bagus. Aska menjentikkan jarinya. Bagus kamu bilang. Lihat keadaan ibumu seperti ini, kamu bilang bagus? Abdul mendelik. Bukan seperti itu maksudnya, Pak. Aska mau telepon seseorang yang bisa menolong ibu. Pemuda itu berdiri. Ia keluar kamar menelpon seseorang, sementara Abdul ada di kamar bersama Asna yang kebingungan. Tidak tahu apa yang harus dilakukan kepada Lastri yang berteriak kesakitan. Setelah mematikan ponselnya, Aska kembali masuk ke dalam kamar. Orang yang akan menolong ibu akan segera datang, Pak. Mungkin sekitar 15 menit lagi. Tukas Aska. Lama sekali, Kak? Kasihan ibumu, ucap Abdul. Orang yang bisa membantu ibu ada di desa sebelah, Pak. Jadi butuh waktu untuk sampai ke sini, enggak lama juga kok. Abdul tak menjawab. Ia terus mondar-mandir menunggu orang yang akan menolong istrinya. Asna masih berusaha menenangkan ibunya, sementara Aska menatap iba dengan keadaan ibunya. Walaupun begitu, Aska sedikit merasa lega karena bapaknya benar-benar sudah terlepas dari pengaruh buruk Mbah Broto. Tak berapa lama terdengar suara deru motor memasuki halaman rumah. Abdul gegas keluar rumah. Di depan rumah Pak De Darmaji dan Pak Rusdi turun dari motor. Mereka mendatangi Abdul. Pak Abdul, masih ingat saya? Pak Rusdi menjabat tangan Abdul. Pak Rusdi, tetangganya Mas Darmaji ya? Iya, benar sekali. Di mana Lastri Dul? Tanya Pak De Darmaji. Ada di dalam, Mas. Dari tadi dia berteriak kepanasan dan kesakitan. Mari, Pak Rusdi. Pak De Darmaji mengajak Pak Rusdi masuk. Terdengar suara rintihan dan lolongan Lastri. Gegas mereka masuk ke kamar di mana suara Lastri berasal. Pak Rusdi, tolong ibu saya, ucap Asna. Pak Rusdi duduk di hadapan Lastri. Mulut pria itu komat kamit membaca doa. Setelahnya pria itu memegang kepala Lastri, hingga wanita itu tidak sadarkan diri. Dia disantet oleh seseorang, ucap, Pak Rusdi, Mokarsiam kan Pak Rusdi? Desak Aska, saya tidak bisa mengatakannya, jawab Pak Rusdi. Ia lalu menoleh kepada Pak De Darmaji mengisyaratkan sesuatu kepada suaminya Bude Parni itu. Pak De Darmaji mengangguk paham akan isyarat Pak Rusdi. Dul, ada yang ingin aku dan Pak Rusdi bicarakan denganmu. Kita bicara di luar saja, ucap Pak De Darmaji. Baik, Mas. Abdul berdiri. Ia membuntuti Pak De Darmaji dan Pak Rusdi. Jaga ibumu, Nduk. Jangan tinggalkan dia barang sebentar pun, pesan Pak Rusdi sebelum meninggalkan kamar. Baik, Pak, jawab Asna. Apa yang Mas Darmaji dan Pak Abdul ingin bicarakan? Tanya Abdul begitu mereka sudah ada di ruang tamu. Apakah Pak Abdul tahu jika Bu Lastri menghilang dan baru ditemukan beberapa hari yang lalu?
Tanya Pak Rusdi hati-hati. Apa? Istri saya hilang? Kenapa saya tidak tahu? Abdul terkejut mendengar pertanyaan Pak Rusdi, pasalnya ia merasa Lastri tidak hilang. Saya akan jelaskan semuanya kepada Pak Abdul. Pak Rusdi menjeda ucapannya, ia lalu bicara kembali. Sebenarnya Pak Abdul ini berada dalam kendali Mbah Broto. Ia bersekongkol dengan seseorang untuk menghancurkan keluarga Anda karena suatu alasan tertentu. Tujuan utama mereka adalah menyakiti istri dan anak perempuan Pak Abdul. Dalam hal ini Pak Abdul dijadikan pion untuk melancarkan rencana mereka. Bedebah, dasar dukun lakent. Abdul meninju sofa tempatnya duduk. Rahang pria itu mengeras, wajahnya merah menahan amarah. Pak Rusdi dan mertuanya yang telah menolong kamu lepas dari pengaruh Mbah Broto Dul, tukas Pak De Darmaji. Terima kasih Pak Rusdi. Pak Rusdi mengangguk sambil tersenyum kepada Abdul. Kelakuan Bapak selama dalam pengaruh Mbah Broto bikin emosi. Aska yang sedari tadi hanya mendengarkan pembicaraan ketiga orang dewasa itu, kini ikut bicara. Benarkah apa yang telah Bapak lakukan? Aska lalu menceritakan apa yang terjadi. Selama ini, tidak ada yang terlewat. Astagfirullah, maafkan saya Pak Rusdi. Abdul merasa malu kepada Pak Rusdi setelah mendengar cerita Aska. Tak apa, Pak Abdul tidak sadar atas apa yang telah Bapak lakukan selama ini. Saya telah berbuat zolim kepada istri dan anak-anak saya, Pak Rusdi. Abdul tertunduk. Sudah, lupakan saja semua yang sudah terjadi. Sekarang kamu harus menjadi manusia yang lebih baik. Pak De Darmaji menepuk bahu Abdul. Pak Abdul, jangan pernah meninggalkan sholat dan jangan pernah lalai berdoa. Karena sejatinya jin dan setan tidak akan berani mendekati orang-orang yang dekat kepada Allah. Saat seseorang lalai, di sanalah mereka dengan mudah menghasut seseorang, pesan Pak Rusdi. Baik, Pak Rusdi. Mulai hari ini saya tidak akan meninggalkan sholat. Pak Abdul kenal baik dengan Mbah Broto? Tidak, Pak. Saya tidak kenal baik dengan Mbah Broto. Waktu itu saya hanya mendengar dari teman jika Mbah Broto akan menjual pohon kayu jati tua yang ada di rumahnya, jelas Abdul. Bapak bilang, Mbah Broto itu penyelamat hidup Bapak dari teman yang akan menipu. Aska menimpali lagi. Bapak bilang begitu ya? Aku pikir Bapak yang banyak mengeluarkan uang untuk membayar Mbah Broto. Perasaan tidak ada teman Bapak yang mau menipu. Pak Abdul sudah ditipu Mbah Broto, tapi dalam mengendalikan Pak Abdul saya rasa belum lama. Sepertinya Mbah Broto dimintai orang tersebut untuk menghancurkan keluarga ini, tutur Pak Rusdi. Kurang ajar, orang itu pasti Mbok Karsiem, penjual soto celana dalam. Abdul sangat marah. Abdul berdiri. Akan aku beri pelajaran wanita, iblis itu. Jangan gegabah, Dul. Duduklah, tenangkan hatimu, pikirkan dengan kepala dingin. Pak De Darmaji meminta Abdul duduk kembali. Yang terpenting untuk saat ini, kita harus melindungi Bu Lastri dan Asna, ucap Pak Rusdi. Betul, apa yang dikatakan Pak Rusdi, Dul? Timpal Pak De Darmaji. Pak Darmaji, kita harus pulang sekarang. Saya harus pergi ke sawah, nanti malam kita datang lagi ke rumah Pak Abdul. Pak De Darmaji mengangguk. Kedua orang itu berdiri. Aska dan Abdul ikut berdiri mengantarkan kepergian Pak De Darmaji dan Pak Rusdi. Abdul menyalami Pak Rusdi. Ia juga memberikan amplop sebagai tanda terima kasih. Anda tidak perlu memberikan ini, saya ikhlas menolong. Lagi pula serangan kepada Bu Lastri sepertinya belum berakhir. Nanti malam saya akan datang lagi. Malam ini Lastri kembali merasakan sakit yang teramat sangat. Tubuhnya serasa ditusuk-tusuk dan juga terbakar. Sakit, 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 Lastri kembali melolong kesakitan. Sabar ya, Las. Pak Rusdi sedang berusaha menolong kamu. Bude Lastri mengusap bahu Lastri, yang diajak bicara terus saja melolong dan merintih kesakitan. Sementara di ruang tamu Pak Rusdi berzikir membaca doa-doa untuk mengalahkan jin, kiriman dari Mbah Broto, klotak, klotak, klotak. Terdengar suara lemparan, kerikil dari atap rumah. Semua yang ada di dalam rumah terkejut mendengar suara itu kecuali Pak Rusdi. Pak Rusdi terus berdoa tanpa menghiraukan suara itu. Hidung Pak Rusdi tiba-tiba mengeluarkan darah. Semua panik melihat Pak Rangsu mengeluarkan darah dari hidungnya. Pak Rangsu. Pak De Darmaji mendekati Pak Rangsu.
Masih dengan mulut komat kamit membaca doa, Pak Rangsu mengangkat tangan, mengisyaratkan Pak Dedarmaji untuk jangan mengganggunya. Untuk beberapa saat Pak Rangsu masih membaca doa dengan mata terpejam. Pak Rusdi membuka mata setelah ia selesai membaca doa. Pak Rusdi, hidung Anda berdarah, ucap Abdul. Tidak apa-apa, Pak. Alhamdulillah jin kiriman dari Mbah Broto sudah pergi. Alhamdulillah, jadi keluarga saya sudah terbebas dari gangguan Mbah Broto, Pak Rusdi. Tanya Abdul. Untuk saat ini, iya. Tapi saya tidak yakin untuk besok. Apa mereka masih akan mengganggu keluarga saya lagi? Sepertinya begitu. Ilmu hitam yang dimiliki Mbah Broto sangat kuat. Saya sampai kewalahan dibuatnya. Besok malam, saya akan mengajak mertua saya untuk membantu. Oleh karena itu Pak Rusdi sampai mimisan, tanya Pak Dedarmaji. Iya, tapi ini bukan masalah, jawabnya. Sebenarnya apa salah keluargaku kepada Mbah Broto? Kenapa dia ingin sekali menyakiti keluargaku? Mbah Broto hanyalah dukun yang bekerja untuk Embok Karsiem. Sebenarnya Mbah Broto, itu dukun santet, ia bekerja karena dibayar. Bayaran yang ia dapat juga mahal, bisa mencapai jutaan dalam sekali menyantet, jelas Pak Rusdi. Dari mana Pak Rusdi tahu tentang Mbah Broto? Saya tahu dari ayah mertua saya pikir-pikir tidak mungkin seorang dukun bekerja sama tanpa mendapat apa-apa. Bodohnya aku ini. Bisa-bisanya aku datang dan meminta bantuan kepada dukun santet itu. Abdul merutuki dirinya sendiri. Yang sudah terjadi biarlah terjadi. Satu pesan saya untuk Pak Abdul, jangan sekali-sekali mendatangi dukun untuk meminta pertolongan. Dukun itu orang-orang munafik yang bekerja dengan bantuan jin. Dukun bisa menolong seseorang dengan cepat karena dia memerintahkan jin peliharaannya untuk tinggal di dalam tubuh orang tersebut. Baik, Pak, saya mengerti. Lastri, kamu sudah ingat semua apa yang terjadi padamu saat menghilang? Bude Parni menanyai Lastri. Lastri terdiam sejenak. Ia mengumpulkan memori-memori di otaknya mengenai menghilangnya dirinya beberapa hari yang lalu. Aku ingat, Mbak. Mbok Karsiemlah yang telah menyekapku di rumahnya. Ia bersama Murni juga menyiksaku. Dia mengatakan akan menjadikanku dan Asna tumbal. Mbok Karsiem bukan hanya pelaku penglaris, tapi dia juga pelaku pesugihan. Bahkan Pak Rangsu sendiri ia jadikan tumbal untuk pesugihannya itu. Pak Rangsu dijadikan budak iblis, sosok berambut gimbal dengan lidah menjulur-julur. Aku pernah diperlihatkan, keadaan Pak Rangsu ia dikelilingi dan disiksa sosok-sosok berpakaian zaman dulu. Tempat itu seperti sebuah kerajaan. Di depan gerbangnya dijaga sosok-sosok hitam berbulu lebat. Masuk ke bagian dalamnya ada banyak pocong dengan wujud amat mengerikan. Di bagian paling dalamnya itulah tempat pemimpin mereka bersemayam, yaitu sosok berambut. Gimbal dengan lidah menjulur panjang, menyeramkan sekali sosok itu. Lasri diam sejenak untuk mengambil napas. Bukan hanya Pak Rangsu saja yang disiksa, ada beberapa orang juga disiksa. Keadaan mereka amat memilukan. Lastri bicara kembali. Mungkin itu orang-orang yang ditumbalkan. Aku pernah bermimpi melihat apa yang ibu katakan. Asna menimpali. Embok Karsiem sangat kejam. Ia memerintahkan jin yang bersamanya mengikuti salah satu orang baik yang membeli sotonya untuk menyelakai mereka dan dijadikan tumbal. Tumbal orang baik membuat jin-jin yang ikut bersamanya menjadi lebih kuat. Mbok Karsiem bersama Murni mencuri jasad-jasad orang matn di pemakaman. Mereka menggali makan dan mengambil jasad orang-orang matna untuk dijadikan soto daging. Benar. Apa yang kita lihat malam itu, Mbak? Ucap Aska begidik mengingat Mbok Karsiem dan Murni memotong-motong tubuh manusia. Jika ibu akan dijadikan tumbal, mengapa ibu dilepaskan oleh Mbok Karsiem? Ibu mendengar Mbok Karsiem bicara kepada seseorang yang meminta Mbok Karsiem melepas ibu dengan jaminan akan mengendalikan ibu dari jarak jauh. Siapa orang itu, Bu? Tanya Aska. Seorang pria? Asna ikut bertanya. Iya, dia seorang pria. Sudah pasti itu Mbah Broto. Aska menimpali. Kenapa kamu berpikir Mbah Broto orangnya? Tanya Bude Parni. Karena kata Pak Rusdi, kemungkinan Mbah Broto dibayar seseorang untuk menyakiti keluarga kita. Sudah pada tua, harusnya takut berbuat dosa dan banyakin ibadah. Ini sudah bau tanah malah tambah berbuat maksiat. Omel Bude Parni kesal. Setan sudah membutakan mata hati mereka, Bude. Di dalam kamar aku disekap ada banyak tulang-tulang manusia. Bahkan ada juga korban yang baru saja didapat Mbok Karsiem yang diletakkan di kamar tempatku disekap.
Potongan tubuh yang masih segar digunakan untuk membuat soto daging, sedangkan yang sudah membusuk entah untuk apa. Arwah-arwah korban dari Mbok Karsiem itu meminta tolong untuk dibebaskan. Mereka terbelenggu di dalam kamar itu. Kamu enggak takut, Las? Tanya Bude Parni. Kalau takutnya jangan ditanya, sudah pasti aku takut banget, Mbak. Wajah mereka serem banget. Ada yang berwajah pucat sampai berdarah-darah. Mbok Karsiem sangat berbahaya dan jahat. Pantas dia yang dulunya miskin, sekarang jadi kaya raya. Benar-benar wanita iblis. Pak De Darmaji datang bersama Pak Rusdi dan juga Abah Somad, mertua dari Pak Rusdi. Semua laki-laki di ruang tamu, sedangkan yang perempuan berada di ruang tengah. Mereka membicarakan tentang Mbah Broto. Broto itu dulunya teman saya. Di pesantren, adiknya juga berada di pesantren waktu itu. Saya lumayan akrab dengan dia di pesantren. Beberapa tahun di pesantren, Broto dan juga adiknya keluar dari pesantren karena mereka akan ikut pindah orang tuanya. Yang akhir-akhir ini saya tahu dia berada satu daerah dengan saya. Entah apa yang menyebabkan dia menjadi dukun. Broto sendiri yang mengatakan dia adalah dukun santet. Beber Abah Somad. Mbak Broto pernah belajar di pesantren? Semua orang terkejut. Iya, dulunya dia sangat taat beribadah. Astagfirullah, apa itu? Aska memekik. Apakah? Ada bola api di depan rumah. Rusdi, bantu saya. Titah Abah Somad. Baik, Bah. Kedua orang itu komat kamit membaca doa dengan mata terpejam. Duar, tiba-tiba terdengar suara seperti ledakan di atas genteng. Abah Somad dan Pak Rusdi membuka mata setelah suara ledakan itu terdengar. Di lain tempat, Mbah Broto sedang berjuang. Mati-matian menyerang keluarga Abdul lewat jin peliharaannya. Namun yang terjadi apa yang dia kirim untuk menyakiti keluarga Abdul malah berbalik kepadanya. Mbah Broto terpental. Ia memuntahkan cairan berupa darah. Dadanya terasa terbakar. Ia terkapar, tak berdaya. Mbah Broto dalam keadaan sekarat. Tubuhnya tidak bisa digerakkan, mata melotot menghadap ke atas. Arwah-arwah korban yang ia santet mendatanginya. Mereka menatap Mbah Broto benci, dan juga seolah menertawakan kondisi dukun santet itu. Hah, 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 Lastri pasti sudah matem sekarang. Mbok Karsiem tertawa senang. Pasti itu, Mbok. Pak De Broto pasti sudah membuat Bu Lastri kejang-kejang sampai dia mati. Murni turut senang. Itulah akibatnya bermain-main dengan kita, Nduk. Tidak masalah sih. Abdul sudah tidak berada dalam kendali Pak Demu. Malah Pak Demu bisa langsung menyantet keluarga itu. Kalau ingat kamu yang selalu dibanding-bandingkan dengan Asna, hati Mbok sakit, Nduk. Kamu bisa lebih dari Asna. Asal kita punya banyak uang. Uang bisa membuat semua orang tunduk kepada kita. Sia-sia kita beribadah kepada Yuhan selama ini. Tuhan tetap membuat kita hidup miskin dan terhina. Dengan bantuan Pak Demu hidup kita menjadi jauh lebih baik. Kita dihargai dan dianggap keberadaannya oleh masyarakat. Benar sekali, Mbok. Tuhan tidak menyayangi kita. Siang malam kita berdoa tetap saja tidak kaya. Tetap saja orang-orang menghina kita. Kita pergi ke rumah Pak Demu sekarang. Mbok mau dia mencarikan korban untuk dijadikan soto daging. Ayo. Mbok. Kedua wanita itu pergi ke rumah Mbah Broto. Mereka tertawa-tawa merayakan kematian Lastri yang dikira sudah mati. Pak De Broto. Murni memanggil-manggil dukun tua itu yang ternyata kakak dari Mbok Karsiem. Tidak ada sahutan dari dalam rumah. Mungkin Pak De Broto sedang tidak ada di rumah, Mbok. Tukas Murni. Mungkin saja. Kita masuk saja, Murni, sambil menunggu Pak Demu pulang. Mbok Karsiem mendorong pintu yang memang tidak terkunci. Mbok, bau bangkai. Ya, biasanya Pak De tidak pernah membawa mayat yang sudah membusuk ke rumahnya. Apa ada tikus mati? Gumam Murni. Biarkan saja, Nduk. Kita sudah terbiasa dengan bau bangkai. Jawab Mbok Karsiem sambil meletakkan pantatnya ke kursi. Murni mengikuti Mbok Karsiem duduk di kursi, mata gadis itu memindai seluruh sisi ruang tamu Mbah Broto. Mbok, aku mau ke kamar kecil. Murni berdiri, hawa dingin membuat ia ingin buang air kecil. Mbok Karsiem hanya bergumam. Murni membukai tirai penghubung ruang tamu dan dapur.
Di dapur terdapat sekat untuk memisahkan dapur dan juga ruangan khusus Mbah Broto. Seperti ada sesuatu yang menarik Murni untuk melihat ruangan di samping dapur. Murni mengintip dari celah tirai, mata gadis itu terbelalak. "Mbok," pekik Murni. "Mbok." Karsiam yang mendengar teriakan Murni gegas berlari ke tempat Murni berada. "Ada apa, Nduk? Pada Mbok pada." Murni menunjuk ke dalam ruangan. Mbok Karsiam terbelalak mendapati kakaknya meninggal dalam keadaan yang amat mengerikan. Mbok Karsiam duduk bersila dengan beberapa sesajen di hadapannya. Ia ingin mencari tahu apa yang menyebabkan kakaknya meregang nyawa. Mbok Karsiam memanggil jin peliharaan Mbah Broto untuk memperlihatkan kepadanya apa penyebab kematian Mbah Broto. Dengan mata terpejam, Mbok Karsiam diperlihatkan rangkaian kejadian bagaimana Mbah Broto dikalahkan oleh Abah Somad dan juga Pak Rusdi Bedebah. "Akan aku habisi kalian semua." Mbok Karsiam membuka mata, tangannya terkepal, matanya berkilat penuh rasa marah dan dendam. Mbok Karsiam kembali menutup mata. Ia memanggil lebih banyak jin untuk menyakiti keluarga Abdul dan juga Pak Rusdi dan Abah Somad. Setelah melancarkan aksinya, Mbok Karsiam kembali berjualan soto seperti biasanya dengan dibantu banyak karyawan. "Rasakan, kalian semua akan segera mati dengan keadaan yang sangat mengerikan." Batin Mbok Karsiam santet yang Mbok Karsiam kirim tidak bisa menyakiti Abdul dan keluarganya karena mereka sudah dibentengi doa-doa dari Abah Somad, pun dengan Pak Rusdi dan Abah Somad. Seperti halnya Mbah Broto, santet yang dikirim Mbok Karsiam kembali kepadanya. Mbok Karsiam yang sedang melayani pembeli, terpelanting ke belakang, darah segar mengalir dari hidung dan juga mulutnya. Ia lalu kejang-kejang. Pembeli yang menunggu pesanan terkejut melihat apa yang terjadi pada Mbok Karsiam. Yang sedang makan jijik, sekaligus iba melihat keadaan Mbok Karsiam. "Mbok!" Murni memekik, menghambur memeluk ibunya itu. Mbok Karsiam kejang-kejang seperti ayam yang disembelih. Ia menghadapi sakaratul maut. Di saat itulah ia menyesali perbuatan jahatnya kepada orang-orang yang tidak berdosa dan juga kejahatannya yang amat besar kepada suaminya. Ia telah menyembelih suaminya untuk dijadikan tumbal. "Ih, soto apa ini?" Salah seorang pembeli yang belum sempat memakan sotonya berteriak. "Ada apa?" "Ada belatung di soto ini," ucapnya jijik. Yang lain pun melihat ke dalam mangkuk soto mereka masing-masing. Benar saja terdapat banyak belatung mati dalam mangkuk mereka. Beberapa orang yang sudah memakan soto muntah-muntah, pasti soto yang mereka makan juga banyak belatung. Penglaris celana dalam juga ketahuan dengan kematian Mbok Karsiam. Mbok Karsiam meninggal penuh dengan penyesalan, namun percuma saja penyesalannya. Itu, tak ada gunanya menyesal ketika nyawanya sudah berada di kerongkongan. Para tumbal Mbok Karsiam juga terbebas setelah kematian Mbok Karsiam. Murni menjadi gila setelah kematian ibunya. Ia selalu membawa golok dan diacungkan kepada orang-orang yang lewat. Pagi itu Murni mengejar Asna yang sedang berjalan hendak ke warung. Asna berlari kencang. Ia takut mendapat sabetan golok yang dibawa Murni. Tin, 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 terdengar suara klakson mobil, dan bruh, sebuah mobil truk menabrak tubuh Murni. Ia terpental beberapa meter, kepalanya terbentur aspal, hingga keluar banyak darah dari kepalanya. Murni menggelepar-gelepar seperti ikan hingga ia tidak bergerak sama sekali. Kematian orang-orang yang menyekutukan Allah, seperti Mbok Karsiam, Mbah Broto dan juga Murni sangat tragis. Mereka mati dalam keadaan kafir.